kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo adik-adik Satria, berjumpa lagi di sidang anak-anak online minggu ini. Adik-adik, sebelum kita mulai sidang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini. Tuhan, berkati tiap diri kami Tuhan, berikan kami hati juga telinga yang mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu juga tinggal di setiap hati kami. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan menjadi para pelaku firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu hari ini adalah Tuhan Yesus mau mencelikan mataku. Nah, adik-adik, mencelikan dalam artian sebenarnya berarti adalah membukakan mata atau menyadarkan, membuat kita melihat. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini akan berkaitan dengan indera penglihatan kita, yaitu mata kita. Adik-adik, apa yang terjadi kalau indera penglihatan kita ini agak sedikit terganggu? Misalnya, kalau melihat benda yang jauh atau tulisan yang kecil, kita agak kabur gitu ya melihatnya. Apa yang kita lakukan ya? Nah, kita pasti membutuhkan satu alat yang dapat membantu kita untuk melihat benda yang jauh atau tulisan yang kecil lebih jelas ya. Nah, yaitu adalah kacamata. Coba di sini yang pakai kacamata siapa? Nah, adik-adik, kakak juga punya nih benda yang sama seperti punya kalian. Tada! Ya, kakak juga punya kacamata yang membantu kakak untuk melihat benda yang jauh atau tulisan yang kecil. Nah, adik-adik, kacamata ini sangat berguna ya adik-adik untuk membuat kita lebih bisa melihat benda yang jauh atau tulisan yang kecil ya. Nah, tapi adik-adik sebenarnya kakak ini kurang suka dengan kacamata ini. Kenapa? Karena kacamata ini harus sering-sering dibersihkan. Kalau tidak, pasti banyak debu yang menempel. Lalu, kacamata ini kalau dipakai untuk jangka waktu yang lama, pasti akan meninggalkan bekas di sekitar hidung kakak. Nah, adik-adik, kira-kira gimana ya caranya supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi? Gimana ya? Oh, gini aja adik-adik, gimana kalau lensanya ini kakak copot? Jadi kakak nggak perlu lagi nih lap-lap lensanya, dibersihkan tiap kali ada debu yang kotor. Lalu tidak lagi ada bekas di sekitar hidung kakak karena lensa yang berat ini. Lalu kalau mau foto pun tidak akan ada pantulan cahayanya. Kira-kira bagus ya begitu adik-adik? Ya, kalau kakak melepaskan lensa kacamata kakak dari remnya, masalah-masalah yang tadi kakak sebutkan saat memakai kacamata pasti akan teratasi dengan baik adik-adik. Dan kakak pasti akan dapat menggunakan kacamata kakak dengan lebih nyaman. Tetapi juga menimbulkan masalah yang lebih besar, yaitu meskipun kakak sudah memakai kacamata ini, tetapi kakak tetap tidak bisa melihat dengan jelas karena tidak ada lensa yang membantu kakak untuk melihat dengan jelas. Ya, memakai kacamata yang bolong ini atau yang tidak ada lensanya ini mungkin juga dilakukan oleh kakak dan orang-orang Kristen kebanyakan ya adik-adik. Mereka memakai kacamata tetapi tidak ada lensa yang membantu mereka untuk melihat dengan jelas. Lalu apa maksud dari bingkai kacamata yang selama ini mereka pakai? Maksudnya adalah mereka sering sidang,
Mereka sering membaca Alkitab, mereka juga mempersembahkan harta mereka, mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mengerti kenapa mereka melakukan semua hal itu. Mereka tidak mengerti apa tujuan mereka ada di muka bumi. Nah, adik-adik, hal ini sungguh hal yang sangat kasihan ya adik-adik. Bahkan disebutkan orang-orang yang seperti ini diibaratkan sebagai petinju yang memukul dengan sembarangan tanpa arah tujuan, sehingga mereka menjalani hidup mereka dengan sembarangan. Jadi adik-adik, sama halnya seperti kita saat menggunakan kacamata. Bagian yang terpentingnya adalah lensanya, bukan seberapa bagus frame yang kita gunakan. Apa maksud dari lensa ini? Lensa ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, jadi adik-adik, pada saat kita bersidang, membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, yang terpenting adalah bukan ketika kita melakukan hal-hal tersebut, tetapi yang terpenting adalah apakah kita mendapatkan Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar berbicara di atas diri kita saat kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat menggunakan kacamata kita dengan benar, dengan lensanya? Yuk adik-adik, mari kita mendengarkan cerita kita pada minggu ini. Di suatu kota bernama Betsaida, ketika Tuhan Yesus berjalan sampai di kota itu, orang-orang sangat gembira. Mereka ingin mendengarkan ajaran Tuhan. Mereka juga berharap penyakit mereka disembuhkan. Di kota itu, ada seorang buta yang mempunyai banyak saudara dan banyak teman. Saudara-saudara dan teman-teman orang buta itu mencintai orang buta itu. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus datang di kota mereka, mereka sangat gembira. Mereka ingat orang buta itu. Orang buta itu harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka mengajak si orang buta bertemu dengan Tuhan Yesus. Orang buta itu sangat gembira. Ia mau disembuhkan. Begitu bertemu Tuhan Yesus, saudara-saudara dan teman-teman si buta memohon agar Tuhan Yesus menjamah orang buta itu. Namun, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membawa orang buta itu ke tempat yang sepi di luar kota. Lalu Tuhan membasahi mata orang buta itu dengan ludahnya dan menempelkan tangannya ke mata orang buta itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Apakah kau melihat sesuatu?" Dengan suara gemetar, ia menjawab, "Aku melihat manusia seperti pohon berjalan." Sekali lagi, Tuhan menempelkan tangannya ke mata orang buta itu. Sekarang, ia dapat melihat dengan jelas orang-orang yang ada di sekelilingnya. Wah, luar biasa adik-adik. Haleluya, Tuhan telah menyembuhkan mata orang buta itu. Segera, Tuhan Yesus memberi perintah. "Jangan masuk ke kampung," katanya. "Jangan beritahukan hal ini kepada siapapun di situ." Adik-adik, tahukah kamu mengapa Tuhan membawa orang buta itu ke tempat yang sepi? Tuhan sengaja membawa orang buta itu ke tempat yang sepi karena yang diperlukan orang buta itu bukan menjadi populer atau dilihat banyak orang, juga bukan keramaian. Tetapi yang diperlukan orang buta itu adalah Tuhan Yesus sendiri dan firman-Nya. Lalu, apakah yang kamu perlukan? Adik-adik, sama seperti dengan orang buta itu, yang kita perlukan adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jika kita datang mencari Tuhan Yesus, mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh dan menaatinya, kita pasti sembuh dari buta rohani. Haleluya! Nah adik-adik, sama seperti orang buta tadi, yang kita butuhkan juga adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jadi mari kita berubah bersama-sama adik-adik. Mari kita datang bersidang bukan untuk berkumpul, bukan untuk mengobrol, bukan untuk bertemu dengan teman, tetapi kita berkumpul bersidang bersama-sama karena kita sungguh-sungguh mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Biar Tuhan menerangi hati kita, menerangi mata kita, agar hidup kita juga memiliki tujuan yang jelas. Tuhan mau menuntun kita di jalan Dia, agar kita juga memiliki penglihatan yang jelas tentang apa sebenarnya tujuan kita sebagai manusia ada di muka bumi, agar hidup kita pun bisa berguna bagi Tuhan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup sidang kita hari ini. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Kau mau mencelihkan mataku. Terima kasih Engkau juga mengingatkan kami betapa pentingnya lensa dibandingkan frame yang kami pakai selama ini. Tuhan Yesus, ampuni diri kami yang selama ini masih hanya menggunakan frame-nya saja. Tuhan, kami perlu diri-Mu dalam setiap aktivitas kami. Terangi Tuhan diri kami dengan firman-Mu, dengan perkataan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Hafal ayat kita pada minggu ini adalah Yohanes 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Mari kita membaca bersama-sama ya adik-adik. Yohanes pasal 6 ayat 37. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, adik-adik, sidang kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sidang anak-anak online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.